Oke, baik teman-teman, hari ini saya akan memberikan Anda funneling Facebook Ad dan Instagram Ad. Jadi teman-teman, banyak sekali yang tanya di grup ataupun di channel, gimana sih Mas cara jualan di Facebook Ad ataupun di Instagram Ad, sehingga nanti ketika kita jualan kita bisa memaksimalkan iklan kita dan tentunya kita bisa mendapatkan profit ataupun omset dari iklan Facebook kita. Nah, jawabannya adalah funneling teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah funneling. Funneling itu adalah journey, customer journey, yang ketika kita ngiklan maka nanti ada beberapa faktor atau beberapa perjalanan yang mereka harus tempuh ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada 3 ya, ini yang sering dipakai ya. Jadi ini yang sering dipakai ketika kita jualan di funnelingnya ya, funneling Facebook Ad. Ya, nanti di video selanjutnya mungkin saya akan sharing strategi ya, strategi. Nah, ini adalah funnelingnya. Yang pertama adalah teman-teman harus ngiklan. Nah, ngiklan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pengunjung ya, pengunjung dari Facebook ataupun Instagram ataupun media lain yang bekerja sama dengan Facebook. Nah, Facebook adalah media yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan pengunjung. Nah, nanti ketika iklan kita diklik ataupun iklan kita dilihat, kemudian mereka mengklik, maka kemudian akan diarahkan ke landing page. Nah, ini landing page ya. Nah, ketika diarahkan ke landing page, mereka melihat penawaran bisnis kita, melihat penawaran produk kita. Kemudian mereka melihat tombol ya, tombol di landing page, kemudian mereka akan diarahkan ke CS. Nah, CS inilah yang tukang closingnya atau yang closingnya. Nah, ini CS-nya bisa beberapa faktor. Kalau misalnya teman-teman menjual produk fisik, ini biasanya digunakan atau kita siapkan CS. Tapi kalau misalnya teman-teman jualan produk digital, ini biasanya pakai form ya, atau form tombol-tombol seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya, ini jualan honey ya, honey lemon ya. Nah, ini nanti diarahkan ke CS. Nah, ini ya. Jadi ketika mereka lihat penawaran ya, baca seperti ini ya. Kemudian diklik ya. Maka diarahkan ke WA. Nah, ini teman-teman. Jadi ini bisa strateginya. Jadi funneling atau perjalanan customer itu seperti itu. Ya, jadi dari traffic atau pengunjung di iklan kita di Facebook, kemudian diarahkan ke landing page, kemudian dari landing page diarahkan ke WA. Nah, WA inilah yang tukang closingnya. Itu adalah perjalanannya ya, perjalanan customer kita. Nah, lalu gimana caranya Mas, cara ngiklannya? Nah, caranya nanti teman-teman ya di video selanjutnya boleh ya, saya akan share teman-teman di video selanjutnya gimana sih cara ngiklannya. Nah, ini contohnya teman-teman, ketika kita beriklan di Facebook, maka ada beberapa menu yang kita harus lihat teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita bisa melihat data ini, maka kita bisa tahu yang mana yang performnya kurang bagus atau yang ya bisa dikatakan boncos ya, atau jelek ya teman-teman. Nah, katakanlah seperti ini contoh ya teman-teman. Nah, ini beberapa waktu lalu saya jualan produk digital. Nah, katakanlah seperti ini ya, lifetime ya, saya lihatkan ke teman-teman ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat data ini ya. Yang pertama adalah reach ini adalah jangkauan iklan kita. Jadi iklan kita sudah menjangkau ke berapa orang atau berapa audience. Nah, inilah datanya teman-teman ya. Ini datanya ya. Nah, kemudian CTRL. Apa CTRL ini? CTRL ini adalah persentase of time people saw your ad and performance to click. Nah, tapi karena ini all, ini artinya yang klik, yang share, yang komen itu masuk semua. Jadi dibacanya ada CTRL. Nah, tapi kalau goal teman-teman adalah untuk mendapatkan pengunjung, yaitu ada orang-orang yang berkunjung ke website teman-teman atau ke landing page teman-teman, maka teman-teman harus lihat yang ini, CTR link. CTR ini adalah klik dari link klik teman-teman, atau klik dari ke iklan ke iklan ya, seperti ini. Nah, ini bagus banget kalau misalnya di atas 2% atau 1,5%, ini bagus banget. Artinya iklan teman-teman diklik. Misalnya gini, jangkauannya 1000 ya, kliknya ada 15, berarti 15 dibagi 1000 berapa?
ya 0,15 itu jelek. Tapi kalau 1000 kemudian ada 15 yang klik, berarti 15 bagi 1000 1,5%, itu bagus banget ya. Jadi kalau misalnya nanti data teman-teman di sini ya di bawah 0,5% atau di bawah 1,5% itu jelek banget. Jadi kalau misalnya sudah di bawah 1,5% itu iklannya udah jelek banget ya. Gimana solusinya Mas? Solusinya diganti iklannya. Tapi itu hanya satu faktor teman-teman. Karena kenapa? Karena banyak sekali faktor yang lain ini. Nah kemudian ini ada link klik. Jadi iklan kita diklik berapa orang atau berapa orang yang klik iklan kita ini ya. Kemudian dari klik iklan masuk ke sini, ini adalah landing page kita. Jadi berapa orang yang sampai ke landing page kita. Nah contoh katakanlah ada 14.000 yang klik iklan kita, kemudian masuk ke sini, ini adalah 10.000 orang. Ini artinya kurang lebih di atas 70%. Ini bagus banget ya, berarti kalau kecepatan website teman-teman bagus. Kalau misalnya ini di bawah 70%, katakanlah dari 14.000 ternyata sampai hanya 1.000, berarti kurang lebih 20% ya, di bawah 20%, berarti iklan website teman-teman lemot ya. Itu yang diperbaiki ya teman-teman, adalah kecepatan websitenya. Nah lanjut, kemudian dari content view ke add to cart. Nah add to cart ini adalah ke halaman order ya. Nah kalau misalnya di bawah 20% ya, atau di bawah 10% lah ya, itu berarti offer teman-teman kurang maksimal. Apa yang diperbaiki? Berarti konten iklannya atau konten landing page-nya, bukan konten iklan ya, konten landing page-nya ya, offernya, pain-nya, benefit-nya, fiturnya, kemudian greedy-nya ya, bonus-bonusnya dan sebagainya, itu yang diperbaiki. Kemudian add to cart ke purchase. Nah ini bagusnya adalah 50%. Nah ini bisa shipping-nya ataupun memang closing-nya dari CS. Lalu teman-teman munculkan conversion value-nya berapa teman-teman dapat omsetnya, dan kemudian CPM ini menunjukkan apakah performansi iklan teman-teman udah bagus atau enggak. Kalau bagus, ini hari demi hari semakin murah. Kalau misalnya jelek, hari demi hari semakin mahal. Karena kenapa? Karena teman-teman hari ini bayar 10.000 ke 1.000 impresi, besok teman-teman bayar 20.000 ke 1.000 impresi, maka iklan teman-teman kurang mulai performansinya mulai turun ya. Itu cara bacanya, sehingga dari sini kita bisa tahu kenapa iklan kita boncos teman-teman ya. Kenapa iklan kita boncos? Jadi banyak tanya, Mas kenapa iklan saya boncos? Itulah teman-teman cara bacanya. Oh mungkin CTR-nya nih jelek, berarti kalau CTR berarti materi iklannya kurang mantep. Misalnya dari CTR udah bagus Mas, tapi yang dari link klik ke view kontennya sedikit. Oh ternyata website teman-teman agak lemot nih. Misalnya udah cepet Mas, berarti kalau misalnya dari landing page view ke add to cart misalnya kurang dari 20%, berarti yang perlu diperbaiki adalah offernya. Nah itu teman-teman, jadi dianalisa satu-satu yang mana yang harus jadi pusat perhatian ya, agar nanti kita bisa perbaiki performance-nya bagus ya teman-teman, dan nanti iklan teman-teman bisa bagus dan tentunya profit. Nah seperti ini teman-teman ya, saya iklan 135 juta, saya dapat 1,5 miliar. Oke teman-teman, seperti itu caranya ya, caranya bagaimana funnelingnya, sehingga kita tahu apakah funnel ini bagus, kemudian apakah kita tahu yang mana yang boncos, yang mana harus diperbaiki, dan kemudian ketika kita sudah tahu, maka kita bisa meningkatkan dan bisa men-scale up iklan kita. Oke, seperti itu. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silakan aja komen di bawah ya. Nanti saya coba menjawab pertanyaan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.